Halo Gadgeters, ini ceritanya ada beberapa gadget yang masih ketahan di bea cukai ini karena sistem yang lagi down di sana katanya. So, hari ini kita ngobrol-ngobrol aja, santai aja gitu ya. Hari ini topiknya adalah 5G. Perlukah kita membeli smartphone 5G sekarang? Atau stick pada 4G kita yang ada, atau bahkan beli smartphone 4G tapi baru? Sejak Q2 2021, pasca adanya operator-operator yang udah mulai roll out jaringan 5G di Indonesia, makin banyak brand-brand smartphone yang ngeluarin smartphone 5G. Pertanyaannya yang langsung muncul di benak gue ketika melihat perkembangan ini semua, harus nggak sih kita beli smartphone 5G sekarang juga? Gue yakin ya sekarang udah banyak dari kita yang tahu benefit dari 5G itu seperti apa. Latency rendah, speednya tinggi, dan lain-lain. Nah, benefit-benefit inilah yang berulang kali digemakan oleh berbagai pihak terkait. Seolah memberikan iming-iming atas sebuah hal yang sudah siap secara luas dan bisa langsung dinikmati siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kesan ini diperkuat dengan semakin banyak brand yang menghadirkan smartphone 5G di Indonesia. Gak nanggung-nanggung, harganya tuh udah mulai affordable, mulai dari 2 jutaan. Dengan harga segitu dan punya teknologi 5G, dijamin menggugah hasrat banyak orang untuk membelinya. Bayangin aja ketika tahun lalu entry point untuk masuk ke smartphone 5G itu kira-kira 3-4 kali lipat dari harga yang dijual sekarang, dan 5G masih belum meluncur di Indonesia, orang aja udah pada mulai tergoda kan, resah dan bolak-balik nanya. Ya jadi nggak heran kalau sekarang animonya semakin menggila. Kalian nggak salah, sama kok. Kami di K2G sangat excited dengan kehadiran 5G di Indonesia. Dan sama sekali nggak against 5G. Handphone daily driver gue aja sekarang udah 5G semua, kurang semangat apa coba? Tapi ketika ada yang nanya, Bang, perlu nggak sih upgrade ke handphone 5G? Handphone gue yang sekarang bagus-bagus aja sih, cuma ya belum 5G. Kami biasanya menjawab, belum perlu. Kenapa? Alasannya karena implementasi 5G di Indonesia masih di tahap awal, di mana opsi frekuensinya masih sangat terbatas, terus opsi operatornya sampai saat skrip ini dibuat baru 2 yang secara resmi meluncur. Itu pun masih dalam tahap uji coba di daerah-daerah yang spesifik dengan device-device yang masih spesifik juga. Lalu prosesnya juga tidak semudah membeli dan masukin SIM card ke handphone. Intinya overall masih complicated dan limitasinya pun masih banyak. Hal ini berulang kali kami sampaikan di konten kami yang membahas smartphone yang jualannya 5G, dan bahkan ada video khusus yang pernah kami buatkan untuk mengulas Sikon 5G saat ini. Linknya ada di kanan atas kalau kalian mau nonton lagi. Buat sekarang yang device-nya udah mendukung 5G, ya congrats, selamat, dan bersabar sambil memantau perkembangannya seperti apa ke depannya. Kami tahu walaupun device kalian udah 5G dan memenuhi persyaratan, mayoritas masih belum bisa menikmati 5G kan? Karena berbagai alasan tadi. Buat yang sekarang device-nya sudah kekinian dan modern tapi belum mendukung 5G, nggak perlu berkecil hati dan buru-buru ganti ke handphone 5G. Sekedar info, handphone 5G dengan harga affordable, say 2 jutaan, 3 jutaan yang beredar sekarang belum tentu kok lebih mumpuni secara keseluruhan dari device yang kalian miliki sekarang atau dibandingkan varian 4G-nya. Karena untuk bisa ngasih 5G dengan harga yang affordable, jelas perlu ada beberapa hal yang dikorbankan. Contoh, Samsung Galaxy A22 5G dan A22 4G misalnya. Ada beberapa keunggulan versi 4G di atas 5G-nya. Contoh misalnya layar yang udah AMOLED, setup kameranya yang lebih kompeten. Kamera utama udah menggunakan OIS, lalu resolusi kamera ultrawide-nya dan selfie-nya lebih besar. Nggak menampik juga, versi 5G mempunyai kelebihan dibanding versi 4G-nya. Tapi dengan harga yang lebih murah, versi 4G malah punya offering yang lebih seksi. Nah, ada juga yang punya approach berbeda. Contoh Realme 8 dan 8 5G. Realme 8 5G justru punya harga yang lebih rendah dibanding varian 4G-nya. Selisih sekitar 400 ribuan. Tapi dengan selisih harga segitu, menurut gue malah mendingan ambil yang 4G-nya. Karena keunggulannya cukup banyak dibanding versi 5G. Seperti desain yang lebih unik, layar udah menggunakan AMOLED, output charger hampir 2 kali lipat lebih besar, dan hasil kameranya lebih baik. Bayar lebih 400 ribu untuk semua hal ini menurut gue lebih berfaedah daripada beli 5G yang benar-benar mengedepankan fitur 5G-nya doang. Di segmen 5G mid to low ini, mayoritas kalau kita perhatikan menggunakan chipset dari MediaTek, dan kebanyakan MediaTek Dimensity 700. Kenapa nggak Snapdragon? Possibly harga chipset Qualcomm dengan SoC 5G yang performance selevel atau di atas Dimensity 700 harganya lebih mahal, seperti Snapdragon 750G atau 765G misalnya.
Nggak bisa jadinya dipaksain masuk ke segmen 2-3 jutaan. Mereka biasanya dipakai di premium mid-range-nya. Sekedar info, dengan harga yang lebih kompetitif, MediaTek bisa jadi menawarkan performa yang lebih tinggi. Ditambah lagi ketersediaan fitur 5G. Tapi ingat, dari pengalaman gue, terutama kalau kita bicara gaming, Qualcomm dengan chipset Snapdragon-nya lebih disupport secara masif oleh berbagai developer games. Ngaruhnya di mana? Biasanya di option graphic quality. Lanjut, kalau kita naik ke segmen 4-5 jutaan, biasanya trade-off-nya atau kekurangannya yang dikurangin tuh lebih minimal. Atau bahkan memang yang versi 5G justru memiliki keunggulan overall yang lebih baik dibanding versi 4G-nya. Walaupun ya jelas akan lebih mahal versi 5G-nya. Bisa kita ambil contoh Vivo dengan V21 4G dan V21 5G. Overall package versi 5G-nya lebih baik, terutama dengan dual OIS-nya di kamera depan dan belakang. Contoh berikutnya Oppo dengan Reno 5 dan Reno 5 5G. Utamanya yang 5G jauh lebih baik secara performa dan juga output charger yang lebih besar. Lagi-lagi tetap ada ya plus minus, tapi gue tuh ngelihat overall offeringnya lebih baik di varian yang 5G. Kalau kayak contoh di Vivo dan Oppo begini, tinggal sesuaikan aja budget kalian dengan kebutuhan yang kalian cari. Kalau kita bermain di 6 juta ke atas itu udah different ball game lagi ya, udah beda banget tuh playing fieldnya. Karena memang flagship killer juga udah banyak yang bermain di range harga segini dan pastinya udah mendukung 5G pula. So, intinya jangan terlalu dibutakan lah sama embel-embel 5G. Ketahui dan pelajari masing-masing lini dan sesuaikan lagi-lagi dengan kebutuhan kalian. Kalau budget mepet, daripada ngorbanin fitur-fitur lain yang lebih bermanfaat buat kalian, untuk sekarang jangan dulu deh terlalu fokus ngejar lambang 5G itu. Sebenarnya brand-brand smartphone sadar kok akan semua situasi dan kondisi ini. Makanya masih banyak kok yang ngeluarin versi LTE dari smartphone barunya. Mereka tahu nggak bisa nge-push jualan handphone 5G juga dengan harga yang lebih mahal dengan manfaat utama yang belum bisa dirasakan secara luas dan real. Device yang udah 5G tuh seolah buat unjuk gigi aja. Pertanyaan terakhir ya, siapa dong yang harus beli smartphone 5G? Simple. Kalau belinya handphone flagship kekinian biasanya ya udah 5G. Jadi buat pecinta flagship nggak perlu repot-repot mikir. Buat yang mau beli handphone mid-range, menurut gue kalian yang udah jatuh tempo untuk upgrade handphone karena berbagai alasan, handphonenya udah rusak lah, udah jadul lah, dan yang biasanya menggunakan handphone secara long term, monggo mempertimbangkan 5G. Mempertimbangkan loh ya, bukan langsung beli. Sekali lagi, pelajari plus minusnya dengan smartphone LTE di kelas harganya. Kalau memang untuk kalian manfaat dari handphone 5G tersebut lebih besar ketimbang versi 4G, monggo dibeli. Sekian aja video chit-chat dari gue kali ini. Jangan lupa di subscribe kalau suka yang ngobrol-ngobrol seperti ini. Dan as always, gue Alessa dan ini channel K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.